Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bisa rawuh di Masjid Zaid bin Thabit yang mulia ini. Mugi-mugi rawuh panjenengan diberi pahala yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa pula saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada pimpinan pondok pesantren Zaid bin Thabit, Ustadz Sanusin, dan juga yang kami hormati, kami muliakan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Zaid bin Thabit, para sesepuh Desa Sumber Manjing Kulon, Kecamatan Pagak, dan semua mungkin perangkat desa yang hadir yang tidak mungkin saya sebutkan semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang melimpah kepada panjenengan semuanya. Insyaallah Bapak Ibu, tema kita ada Bapak polisi juga, matur suwun rawuhipun, jazakumullah khairan katsiran. Bapak Ibu, saudara-saudari, insyaallah materi kita pada kesempatan yang baik ini adalah meniti jalan menuju surga. Meniti jalan menuju surga. Sebelum saya jadi insyaallah materi kita adalah bersama meniti jalan ke surga atau menuju surga. Sebelum saya mulai, saya mau tanya dulu Bapak Ibu. Semoga panjenengan jawab nggih. Kira-kira yang hadir di sini semuanya ingin masuk surga napa mboten? Nggih. Kula Bang Sulimale, panjenengan sedanten pengen mlebet surga? Tiang nek pengen melebet surga niku kedah nduweni 3 perkawis. Orang itu nggak bisa masuk surga kalau tidak punya 3 hal. Harus paham 3 hal. Syaratnya 3. Yang pertama, harus tahu jalan ke surga. Niki nomor setunggal. Sapa wonge sing pengin mlebu surga, langkah yang pertama kudu weruh dalane nang surga. Saya mau tanya, kalau panjenengan dari sini mau ke Stadion Malang, mau ke sana, yang ditanyakan pertama kali apanya? Jalannya toh nggih, alamatnya nggih. Sami panjenengan kalau ingin masuk surga, yang pertama yang harus dipastikan adalah panjenengan harus tahu jalan ke surga. Orang tahu jalan ke surga belum tentu bisa masuk surga. Karena surga punya pintu. Jadi nek pengen mlebu surga setunggal kedah ngertos jalan menuju surga. Yang nomor 2, harus tahu pintunya surga.
Orang tahu pintunya surga belum bisa masuk surga. Karena surga punya kunci. Maka harus tahu kuncinya surga. Jadi 3 nggih. Harus tahu jalan ke surga, mengetahui pintunya surga, yang ketiga punya kuncinya surga. Wis 3 mawon. Nah, saiki monggo kita kaji mulai dari pertama. Jalan ke surga niku napa? Nah, sampean jawab. Kita sedanten gadai keinginan melebet surga. Langkah yang pertama memastikan jalannya bener, gak kesasar. Alamatnya gak salah. Alamatnya harus leres. Nah, pertanyaan saya gampil. Jalan ke surga niku napa? Monggo dijawab. Angkat tangan. Yang bisa dapat hadiah. Loh, alhamdulillah ada hadiahnya. Apa jalan ke surga? Islam. Belum. Islam dan melakukan perintahnya. Dereng. Syahadat. Syahadat bukan jalan ke surga. Dereng. Mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Dereng. Loh, dalane nang surga kok gono sing ngeru. Ibu, monggo. Ittiba mengikuti Rasul. Dereng. Akidah yang benar sesuai dengan pemahaman salafus saleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dereng. Iman. Dereng. Subhanallah. Sampun pinten iki wau. Monggo. Lho ternyata kan sepele, tapi kok ternyata kok nggih dereng ngertos ngoten lho. Sampun nyerah. Kalau jawab nggih, wah Pak Polisi monggo. Dereng. Semuanya tadi niku, semuanya tadi itu tidak salah. Tapi nggih dereng bener ngoten lho. Sampun. Wes. Jalan ke surga niku setunggal. Napa niku? Nuntut ilmu. Nuntut ilmu. Kula tangleti panjenengan kula tangleti. Sampeyan lho salat mboten ngertos nek mboten ngoten ilmu. Panjenengan poso nek mboten ngertos ilmune nggih mboten saged. Panjenengan lho mboten saged niki halal, niki haram mboten ngertos nek mboten gadah. Duh, ngatus keplok. Kayak konser mawon keplok. Pun nggih. Dadi tiyang nek pengen mlebu surga, monggo diperhatosaken. Sapa wonge sing pengen mlebu surga, langkah pertama niku napa? Ngangsu kaweruh. Kudu gelem ngaji. Ngaji niki sing dadosaken panjenengan ngertos oh niki dalan ingkang sae, niki dalan ingkang awon, niki halal, niki haram, niki sesuai tuntunan Nabi. Mau menjalankan sholat, mau beriman, mau menjalankan meninggalkan larangan, gak iso nek gak ngerti ilmu nih. Leres mboten? Jadi jalan ke surga niku namung setunggal. Napa niku? Nuntut ilmu. Karena itulah pondok ini diadakan. Supados panjenengan ngertos pundi dalan ingkang sae mlebet surganipun Allah. Niki. Kula tangleti malih. Sing saged angsal hadiah. Sinten sing saged angkat tangan? Angkat tangan dulu. Ya, oke. Ayat yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad bunyinya apa? Ya. Dalam? Nggih? Iya betul, sini Mas, tak kasih hadiah Mas. Nah, karena pertama kasih yang paling besar. Monggo. Sesuai. Sama-sama. Monggo maju sekedik karena masih ada yang datang nanti nggak dapat tempat. Bapak-bapak maju. Nggih, maju. Sampun konsentrasi malih nggih. Jadi jalan ke surga niku ilmu, Pak.
Tadi saya tanyakan ke adik ini, siapa ayat yang pertama kali turun bunyi apa? Iqra. Iqra niku artinya napa? Bacalah, suruh belajar. Makanya ayat pertama kali turun bunyinya mboten ngeten, sholli salatlah. Ayat yang turun pertama kali bunyinya itu lho, mboten kok salatlah. Mboten zakatlah. Piye salat wong gono ilmune gak ngerti lah. Piye zakate nek gak duwe ilmu. Makanya ayat pertama kali turun Allah turunkan dari langit kepada Nabi Muhammad bunyinya Iqra, bacalah, suruh belajar. Dadi nek ana wong pengen mlebu surga, langkah pertama kudu gelem ngaji. Setuju nggih? Nggih, kedang ngaji. Tolabul ilmi niku, nuntut ilmu niku pahalai paling gede. Imam Ahmad bin Hambal, wong Indonesia memberi nama Imam Hambali, sampun dawuh. Beliau berkata, al-ilmu la ya'diluhu syai'un. Ilmu itu tidak ada yang mampu menandingi pahalanya. Mboten wonten sing saged nandingi pahala menuntut ilmu. Keranten apa? Keranten sedanten ibadah niku mboten saged dijalankan nek mboten wonten ilmune. Panjenengan sakniki nggih disukani yatra kada saged haji, tapi nek mboten belajar saged? Mboten saged. Jadi ilmu itu nomor pertama. Salat, zakat, puasa, haji mboten saged dijalankan nek mboten ngertos ilmu. Dawuh para ulama, al ilmu la ya'diluhu syai'un. Ilmu iku gak ana sing iso nandingi pahalane. Semua ibadah mandeg gak iso mlaku nek gak ana ilmune. Ngaji niku utama. Pramila niku dawuh Imam Syafi'i, man arada dunya fa alaihi bil ilm. Sapa wong sing pengin enak donyane fa alaihi bil ilm, kudu golek ilmu. Wa man aradal akhirah, sapa wong sing pengin bahagia di akhirat fa alaihi bil ilm, kudu golek ilmu. Wa man aradahuma, lan sapa wong pengin bahagia ten donya ten akhirat wajib golek ilmu. Langkung-langkung ilmu agama. Nah ini ke jalan ke surga. Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah hadis. Perhatikan, ini hadis penting nih. Dawuh Kanjeng Nabi, innamad dunya li arba'ati nafarin. Dunia ini hanya untuk 4 macam manusia. Dunia iki maceme menungso wonten sekawan. Innamad dunya li arba'ati nafarin. Dunia ini hanya untuk 4 tipe manusia. Mari kita bercermin. Kira-kira kita ini nomor berapa? Yang pertama, abdin razaqahullahu ilman wa malan. Yang pertama, seorang hamba yang diberi oleh Allah harta yang melimpah ruah dan diberi ilmu. Soge semangat ngaji. Kaya raya tapi gelem ngaji. Dawuh Kanjeng Nabi, fahadza bi afdolil manazil. Iki saapi-apike menungso. Sebagus-bagusnya manusia. Soge duwe ilmu, hartanya digunakan untuk kemaslahatan infak sedekah. Dawuh Kanjeng Nabi, fahadza bi afdolil manazil, iki saapi-apike menungso. Sa afdol-afdole menungso. Nomor kali, abdin razaqahullahu ilman walam yarzukhu malan. Nomor 2, seorang hamba yang diberi ilmu yang banyak oleh Allah tapi tidak diberi harta. Miskin, melarat, tapi semangat menuntut ilmu agama. Karena dia miskin tapi banyak ilmu, ilmunya kada piyambakin donga. Ya Allah, kalau aku punya harta ya Allah, maka aku akan gunakan hartaku seperti golongan pertama. Kata Nabi, fa ajruhu masawa, pahalane orang nomor 2 ini sama persis dengan yang nomor 2.
Nomor 1. Ya, salah saya. Bisa dipahami nggih? Nomor 2 ini nggadai ilmu kada tapi mboten nggak ada harta benda. Tapi dia berdoa, ya Allah, kalau sekiranya aku punya harta, aku akan gunakan di jalan-Mu. Kata Rasulullah, ini pahalanya orang nomor 2 sama dengan yang pertama. Tidak dikurangi sama Allah. Yang nomor 4, sengaja saya salahkan. Jam sak menten kan wayang ngantuk-ngantuke menungso. Tapi mboten ngantuk nggih. Nomor 3 niki, abdin razaqahullahu malan walam yarzuqhu ilman. Seorang hamba yang diberi oleh Allah harta yang melimpah ruah tapi enggak diberi ilmu. Sugih, kaya raya tapi gak gelem ngaji. Soale donyane akeh, gak duwe ilmu, ngawur menjalankan hartanya. Digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Kata Nabi, fahadza bi akhbathil manazil. Iki sak elek-eleke menungso, dikei duwe akeh karo Allah tapi gak gelem ngaji. Elek-eleke menungso. Nomor 1, abdin lam yarzuqhullahu malan wa lam yarzuqhu ilman. Nomor 4, orang yang tidak diberi harta, tidak diberi ilmu, wis melarat gak gelem ngaji. Miskin gak gelem nang masjid belajar. Karena ilmunya ndak ada, hartanya ndak ada, dia silau lihat orang nomor 3, terus dia mengandai, seandainya aku punya harta, aku gunakan seperti nomor 3. Kata Kanjeng Nabi, dosanya orang nomor 4 sama dengan nomor 3. Dosanya nomor 4 sama dengan nomor 3. Rawahu Imam Tirmidzi. Perhatosaken, nomor pertama niku wau napa? Banyak harta, banyak ilmu, enggak usah dibahas, ini terlalu hebat itu sudah. Yang terakhir, enggak punya harta, enggak punya ilmu, enggak usah dibahas, terlalu kata orang Jawa kebacut. Enggak usah dibahas. Coba sampean bandingkan nomor 3 sama nomor 2 sama nomor 3. Nomor 2 ini diberi ilmu tapi enggak diberi harta. Gitu? Nomor 3 diberi harta, enggak diberi ilmu. Tapi lihat, sampean lihat. Orang yang nomor 3 berkata, ya Allah kalau aku punya harta. Orang yang nomor 2 berkata, aku kalau punya harta ya Allah akan aku infakkan seperti golongan pertama. Kata Nabi, pahalanya sama. Gitu? Bandingkan dengan nomor 3. Di dalam hadis tadi, Nabi tidak mengatakan bahwa orang nomor 3 berkata, ya Allah kalau aku punya ilmu, aku akan ngajari manusia. Ngomong ngono mboten niku wau. Ngomong ngoten mboten. Niki bedane. Bedane nomor kali kalau nomor 3 niku wonten mriku. Nomor kali mboten nggadahi harta tapi duwe ilmu. Karena ilmunya dia berdoa, ya Allah kalau aku punya harta aku akan infakkan di jalan-Mu. Makanya pahalanya sama seperti dia punya harta. Tapi yang nomor 3 tadi itu punya ilmu, punya harta enggak punya ilmu. Dia tidak berdoa, ya Allah kalau aku punya ilmu aku akan ngajari manusia. Enggak ngomong gitu. Menunjukkan apa? Menunjukkan yang nomor 2 tadi itu ilmunya mewakili harta. Yang nomor 3 ini hartanya enggak bisa mewakili ilmu. Ngoten lho maksudnya Pak. Dadi wong iku nek duwe ilmu larang regane. Ten ngajengipun Allah Subhanahu wa taala. Kalau tanglet nggih, tolong sampean jawab. Sing saged dapat hadiah. Siapa yang menciptakan pertama kali lampu listrik ini? Thomas Alva Edison. Ya, betul. Doa. Saya mau tanya, tolong dijawab. Thomas Alva Edison itu penemu, pencipta lampu listrik pertama kali, gitu? Pertanyaannya, kok bisa panjenengan wong Malang pelosok dan mriki kok saged kenal Thomas Alva Edison? Kenapa kok kenal? Soalnya duwe ilmu. Ngoten lho. Padahal iki wong kafir, wong boten muslim. Tapi karena dia membawa kemaslahatan, Allah angkat derajate, wong sak donya lo kenal.
Kula niki sejak SD sudah kenal Thomas Alva Edison. Wong desa kula terpencil ten Lamongan. Tapi sumerep. Kenapa? Soalnya dua ilmu. Meskipun kafir, Allah enggak mendolimi wong sing gelem nuntut ilmu. Allah tidak pernah mendolimi orang yang menuntut ilmu. Siapa yang menuntut ilmu akan diangkat oleh Allah. Tapi karena dia bukan muslim tetap diangkat. Tapi di dunia, di akhirat tidak bisa. Karena dia bukan orang Islam. Tapi tetap dikei. Soalnya dia membawa kemaslahatan untuk dunia. Ilmunya tetap dipakai sampai sekarang. Orangnya terkenal di dunia. Di akhirat tidak bisa karena nggak Islam. Jadi mboten wonten ceritane tiyang berilmu terus mboten bermanfaat. Selama tiangnya ikhlas insya Allah diangkat derajatnya kalian Allah subhanahu wa ta'ala. Lah dengan ilmu niki panjenengan ngertos pundi engkang halal, pundi engkang haram, pundi engkang sahih, pundi engkang boten sahih, pundi engkang leres, pundi engkang awon. Panjenengan boten ngertos nek boten ngaji. Jadi ngaji ini kita langkah awal nek pengen mlebu surga. Duduk salat piye carane nek gak ngerti ilmu nih. Jadi pertama kali sapa wong sing pengen mlebu surga kudu seneng berangkat nang masjid ngelek ilmu agama. Niki nomor setunggal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Imam Muslim, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Man salaka tariqan sapa wonge sing melampa, sinten tiyange ingkang melampa, berjalan keluar dari rumahnya, yaltamisu fihi ilman kanggo golek ilmu, sapa wonge sing metu teko omahe kanggo golek ilmu. Ngapunten gak iso basa Jawa alus iki kula niki. Basa napa? Saged dimangertos iki? Nggih. Basa napa nggih? Soale nek cara alus tambah gak paham, aku dhewe gak paham apalagi sampean. Kalau Bang Suli Malik, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya berjalan mencari ilmu agama, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah memudahkan jalannya menuju surga. Panjenengan ikhlas melampah mriki niku wau. Nek ikhlas ngelek ilmu dawuhe Kanjeng Nabi, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah mudahkan jalannya menuju surga. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya digampelaken kalian Allah menyang surga. Niki Al-Imam Makhul mengatakan, man dhahaba ila ilmin yata'allamuhu fahuwa fi tariqin ilal jannah. Sapa wonge sing ngelek ilmu, sak temene wong iku mang berjalan menuju surga. Hatta yarji'a sampai balik nang omahe. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya termasuk ing dalam hadis niki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih ugi dawuh, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah pahamkan ia dalam urusan agamanya. Alhamdulillah panjenengan saged ngaji. Alhamdulillah, disyukuri, diurip-uripno kajian Islam ngeten iki. Panjenengan ten mriki gak dijaluk Ustaz Sanusi elok partai iki, elek kelompok ndak kita ni ngaji Islam. Wis gak dik partai, gak dik organisasi niku urusan panjenengan dhewe-dhewe. Ten mriki niate ngelek napa? Ngelek ilmu. Mboten kampanye, mboten napa. Niki murni ngaji supaya parek karo Gusti Allah, cedhek karo Gusti Allah. Ngoten nggih? Nek tiang kalau orang ingin masuk surga, satu harus tahu jalan ke surga, dan jalan ke surga ingin menikah apa? Ilmu. Jadi orang kalau belajar ilmu agama seperti orang itu sudah tahu jalannya ke surga, tapi dereng saged mlebet surga. Karena surga itu punya pintu. Orang nuntut ilmu itu ero dalane nang surga, tapi dereng saged mlebet. Karena apa? Karena surga punya pintu. Saya kalau dari sini ingin berangkat ke JMP sana, JMP Jembatan Merah Plaza Surabaya. Yang saya lakukan pertama kali adalah tanya Mbak Google kan gitu kan. Tanya Google Map alamatnya di mana. Nomor pertama itu pasti jangan sampai kesasar. Kan ya? Itu pertama jalan. Tetapi kalau sudah sampai di depan JMP, saya nggak bisa masuk. Harus tahu mana pintunya. Kan ngoten to nggih?
Nah, sekarang pintunya surga niku nopo? Kalau jalan ke surga ilmu agama, nah sekarang pertanyaan yang kedua, pintunya surga itu apa? Ayo, masih ada hadiahnya. Kalimat la ilaha illallah. Boten, dereng. Ibadah. Yang lain? Semua amalan. Jadi jalan ke surga itu ilmu. Pintunya surga amal. Bukan la ilaha illallah. Ibadah juga boleh, dapat dua-duanya lah, tak apa-apa. Sama Mas tadi itu. Sama Mas. Jadi ilmu niki Pak, dereng dados pintu nek dereng diamalaken. Ngoten lho nggih. Tujuane panjenengan ngaji niki supados saged diamalkan. Lah, pintune surga, lawange surga niku amal soleh. Pramila niku kan wonten hadis. Sapa wonge sing ahli poso diceluk di pintu napa? Pintu royan khusus poso. Nek gak poso gak iso mlebu. Bukan ngoten to nggih. Berarti lawange surga niku amal soleh. Wong nek senengane zakat diceluk pintu zakat. Kalau sukanya dia itu salat dipanggil pintu salat. Paham nggih? Kalau orangnya biasanya itu puasa dipanggil di pintu puasa. Kalau orangnya ahli berjuang jihad dipanggil di pintu berjuang jihad. Ngoten lho. Jadi amal, ilmu tok durung dadi lawang. Nek wis dikerjakno diamalno dadi lawangi surga. Nah, pintunya surga banyak kata, tetapi pintunya surga yang paling tengah nopo? Tadi kan kula sampun sampaikan kali panjenengan lawangi surga niku wonten sedekah, wonten poso kan ngoten nggih? Wonten pintu jihad, pintu haji, tapi wonten pintu paling tengah napa niku? Boten. Pintu paling tengah inggih menika birrul waliden, bakti nang wong tuwa loro. Sapa wonge sing ketunggon wong tuwane loro berarti dheweke ketunggon lawangi surga. Lah kan sampeyan aja macem-macem karo wong tuwa niku. Sampeyan pegang sing apik wong tuwa loro iki. Soale wong tuwa loro niku lawangi surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun dawuh. Paratosaken Rasul sampun dawuh, ridallah fi ridal walidain, ridane Allah gumantung nang ridane wong tuwa. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain, kemurkaane Allah gumantung nang kemurkaane wong tuwa. Nek wong tuwa iku murka gak bisa Allah ridho gak bisa. Ya. Jadi nek panjenengan pengin saged nggadahi lawang surga, api ana wong tuwa loro. Panjenengan tidak dikatakan berbakti nang wong tuwa loro kecuali panjenengan kedah nglampahi 3 perkawis. Sampeyan iki durung diarani anak soleh, anak bakti sampai panjenengan ngamalaken 3. Kula Bang Suli, kula cetha napa motor ngucapane niki cetha nggih? Alhamdulillah. Ya cetha sama jelas sama Pak. Saya ulangi ya. Seseorang tidak dikatakan berbakti kepada orang tua sebelum dia melakukan 3 hal. Oh, ini lawangi surga paling tengah loh nih. Kudu dieman-eman. Nek ana wong tuwa dhewe wong tuwa loro disia-sia, iki padha karo nyiya-nyiyana lawangi surga. Nek wong tua sampean wis mati, sampean nyesel pintu surga nutup, gak iso buka maneh. Emang saya duwe wong tua bener-bener disayang wong tua ini. Lawangi surga. Lah kita tidak dikatakan berbakti kepada orang tua sampai kita melakukan 3 hal. Nek sampeyan durung nglakoni 3 perkawis niki dereng dados anak ingkang bakti. Napa kemawon 3 perkawis niki? Sing setunggal, nomor setunggal inggih menika al-ihsan ilaihima. Berbuat baik kepada orang tua. Nyenengno atine wong tua. Memberi sebelum diminta. Bebunga atine wong tua. Niki syarat pertama. Syarat nomor kali wala yu'dzihima, tidak menyakiti orang tua.
Saya mau tanya, ada nggak anak itu ngasih sesuatu ke orang tua tapi nyakiti? Wonten? Wonten apa mboten? Yang pertama tadi kan berbuat baik ke orang tua. Yang nomor 2 tidak menyakiti orang tua. Pertanyaan saya, ada nggak anak ngekei wong tua minta apa dituruti tapi masih nyakiti? Ada nggak? Ada. Lain nggak boleh, harus dua-duanya. Ya berbuat baik, ya tidak nyakiti. Nomor setunggal, nomor kali ini sulit tapi kata yang saged. Banyak yang bisa. Api inang wong tua, akeh sing iso. Gak gelem nyakiti wong tua, akeh sing iso. Sing paling sulit nomor 3, wake gak iso. Napa niku? Sabar nang wong tua. Leres napa mboten? Tolong sama jawab, leres napa mboten? Berbuat baik nang wong tua, akeh sing iso. Gak nyakiti wong tua, kata ingkang saged. Tapi nek sabar, wake sing gak iso. Ustadz saya ini Ustadz, ibu saya minta apa selalu saya turuti. Saya juga gak mau nyakiti ibu saya. Saya pokoknya pengen berbakti lah Ustadz. Tapi mohon maaf Ustadz, ibu saya itu yang disebut-sebut, yang disanjung-sanjung, selalu anaknya yang pertama. Saya gak pernah dioleno gawe. Ada gak seperti ini? Sampeyan durung bakti. Pokoknya nek gak sabar, durung bakti. Ustadz aku, emakku njaluk apa tak turuti. Aku juga gak nyakiti wong tuaku, tapi selalu wong tuaku ngomel Ustadz. Sampai durung bakti. Karena bakti paling bakti yaiku sabar. Akeh anak ngapiki wong tua, akeh anak gak gelem nyakiti wong tua, tapi akeh anak sing gak sabar karo wong tua. Leres napa mboten? Oh, iku lawange surga niku. Wonten salah setunggalé sahabat Nabi namanya Umar bin Khattab. Sahabat Nabi namanya siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab punya anak namanya Abdullah bin Umar pastilah. Umar bin Khattab punya anak namanya Abdullah, berarti Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini punya istri. Tapi Umar tidak seneng sama mantunya. Akhirnya Umar manggil anaknya, namanya siapa tadi? Namanya siapa? Abdullah. Abdullah anakku, bapak ini gak seneng karo bojomu. Bapak tidak seneng sama mantunya bapak, istrimu. Ceraikan saja istrimu, bapak gak suka. Bingung. Bojo ayu, cantik, dicintai, tapi bapaknya nyuruh cerai. Bingung ini Abdullah bin Umar. Akhirnya gak dicerai. Akhirnya Umar bin Khattab datang ke Rasul. Ya Rasulullah, ini anakku tak suruh nyeraikan, istrinya tidak mau. Kata Nabi, bawa sini anakmu. Sesudah itu Abdullah bin Umar datang. Biasanya Nabi itu, perhatikan, Nabi tidak pernah menghukumi perkara sebelum mendengar dari dua belah pihak. Paham? Tapi kalau urusan bapak sama anak, enggak. Abdullah bin Umar datang di depan Nabi, kata Rasulullah, "Hei Abdullah bin Umar, taati bapakmu, ceraikan istrimu." Akhirnya dicerai. Ada seorang tabi'in. Tabi'in itu muridnya sahabat Nabi. Rasulullah punya murid namanya sahabat. Sahabat punya murid namanya tabi'in. Ada seorang tabi'in punya istri, punya emak, punya ibu yang tua. Dia bakti sama ibunya, tapi ibunya gak seneng sama menantunya. Istrinya tadi itu, "Hei anakku, tolong ceraikan istrimu. Emak gak cocok karo bojomu, ceraiin bojomu." Bingung. Tabi'in ini datang ke Abu Darda. Abu Darda itu sahabatnya Nabi. "Hei Abu Darda, panjenengan sahabatnya Nabi. Saya punya masalah. Saya punya ibu yang aku ingin berbakti kepadanya. Aku punya istri yang aku mencintainya. Tapi ibuku nyuruh aku cerai. Apa yang harus aku lakukan?" Kata Abu Darda, "Aku tidak menyuruhmu milih ibumu apa milih istrimu. Hanya saja aku sampaikan kepadamu hadisnya Nabi. Al-walid awsatu abwabil jannah." Orang tua itu pintunya surga yang paling tengah. Kalau kamu mau menyanyiakan pintu itu, ya sakarepmu. Seakan-akan menyuruh apa? Cerai.
Saking pengennya bakti wong zaman rumiyin iku sampai rela bercerai sama istrinya kalau disuruh oleh orang tuanya. Pertanyaan saya, silakan dijawab. Kalau zaman ini, zaman sekarang ini, sampeyan disuruh cerai, bapak sampeyan nyeraikan istri sampeyan. Sampeyan cerai enggak zaman sekarang? Cari ini pengen bakti. Nah, kalau tangleti sakniki, zaman sakniki mas-mas sing muda-muda niki dikongkon cerai bapake. Cerain bojomu iku. Bapak gak seneng karo bojomu itu. Wajib ditaati dong mboten? Apa terperinci? Apa tergantung jawabannya? Bagaimana jawabannya? Sudah ya, saya jawab ya. Perhatikan. Jawabannya adalah wajib dicerai. Kalau bapak kita seperti Umar bin Khattab. Kok telat guyune sampeyan iki lho? Paham enggak? Paham mboten? Ngundang mulai-mulai sama cerai bojo sampeyan. Ya. Wajib ditaati kalau bapak kita seperti Umar bin Khattab, seperti Abu Darda. Maksudnya ngeten nggih. Umar itu enggak mungkin nyuruh anaknya cerai kecuali pertimbangannya apa? Agama, pertimbangan akhirat. Ngoten lho. Nek pertimbangane wong tuwa sakniki kan macam-macam. Kadang-kadang takoni anak bojomu gajine piro, kan gitu. Paham ya maksudnya? Nah, jadi kembali ke materi. Jadi pintunya surga ini apa? Napa pintunya surga? Amal soleh. Amal soleh yang paling soleh bakti nang wong tuwa. Amal soleh yang paling soleh setelah tauhid nyembah Allah, amal yaitu bakti nang wong tua. Ayatnya gandeng. Ubudullah wala tusyriku bi syai'a. Sembahlah Allah, jangan kamu sekutukan Allah. Nomor tunggal. Nomor kali napa? Wabil walidaini ihsana, api ana wong tuamu loro. Jadi wong tua niku diletakkan Allah langsung di bawahnya. Ojo macam-macam nang wong tua. Lawangi surga sing paling tengah niki. Ya, salat, zakat iki pintunya surga. Tapi nek sampai ngelakoni amal soleh sing kadang niku wau, panjenengan namung angsal pikantuk lawang dereng saged buka. Sik durung buka. Kudu duweni kunci. Lho sik perjalanan ini dawa lho iki. Nuntut ilmu sik dibenerno, ngajine sing tenanan, terus diamalno. Nek wis ngaji diamalno, jadi jalan dan jadi pintunya surga. Tapi belum bisa masuk. Harus ada kunci. Lah kuncinya niku nopo? Salat dulu kita. Nggih, salat dulu nggih. Salat rumiyin mungkin dilajengaken. Ojo mulai lho ya. Ya, dilajengaken. Dilajengaken mantun salat insyaallah tinggal yang terakhir niku wau napa? Kuncine surga. Nopo kuncine surga? Jangan dijawab dulu, nanti insyaallah setelah salat. Oke, salat rumiyin, monggo sing dereng wudu rumiyin. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahaladzim, innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib. Kita lanjutkan lagi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tadi sudah saya terangkan, orang kalau ingin masuk surga harus punya 3 hal. Yang pertama harus tahu jalan menuju surga dan harus tahu pintunya surga. Jalan ke surga adalah menuntut ilmu, sedangkan pintunya surga adalah amal soleh. Nah sekarang antara ilmu dan amal itu harus selaras. Makanya kalau kita mengenal bahasa Arab, ilmu sama amal itu hurufnya sama.
Ilmu, ain, lam, mim. Ilmun. Kalau amal, ain, mim, lam. Hurufnya sama. Ilmu, amalun. Ilmu, amal. Ain, lam, mim. Ain, mim, lam. Hurufnya sama, jumlahnya sama. Kata para ulama, tidaklah ilmu dan amal itu hurufnya sama, itu menunjukkan, kecuali itu menunjukkan antara ilmu dan amal harus seimbang. Jangan sampai kita ibadah siang malam, tapi ternyata ibadahnya nggak sesuai ilmu, bahaya. Makanya menurut surat Al-Fatihah, manusia dibagi menjadi berapa? Jadi dalam surat Al-Fatihah yang panjenengan baca berulang-ulang, itu di situ diterangkan menungso niku maceme wonten 3. Kalau kita baca Al-Fatihah kan, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kepadaku jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat ya Allah. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Mohon maaf, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Waladdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Jadi menurut surat Al-Fatihah, manusia dibagi menjadi berapa? 3. Yang pertama, an'amta alaihim, yang mendapatkan nikmat. Yang kedua, al-maghdubi alaihim, yang dimurkai. Yang nomor 3, ad-dhalin, orang yang salah jalan, kesasar. Jadi menurut surat Al-Fatihah, menungso niku maceme wonten 3. An'amta alaihim, yang dapat nikmat, maghdubi alaihim, yang dimurkai, ad-dhalin, yang tersesat, salah jalan, kesasar. Kita mulai dari yang terakhir, ad-dhalin, orang yang tersesat. Siapa orang yang tersesat itu? Siapa orang yang salah jalan, kesasar itu? Diterangkan para ulama, orang yang tersesat, salah jalan, kesasar, yaiku wong sing akeh amalane tapi tidak berdasarkan ilmu. Ngamal no amal sing akeh tapi nggak sesuai tuntunan Kanjeng Nabi. Ada ceritanya ini. Umar bin Khattab pernah berjalan. Waktu Umar berjalan, Umar bin Khattab beliau melewati gereja, tempat ibadah. Kemudian Umar bin Khattab melihat ada seorang rahib, biarawan, pendeta di tempat ibadah itu. Ini biarawan, pendeta ini pakaiannya lusuh, meninggalkan wanita, hidup dalam kerahiban, meninggalkan dunia, dia beribadah sungguh-sungguh di dalam gereja. Dilihat sama Umar bin Khattab, khusyuknya orang ini. Sampai meninggalkan wanita, hidup dalam kerahiban, menyembah Tuhannya, dia serius berdoa. Maka Umar bin Khattab nangis. Melihat pemandangan seperti itu, Umar nangis. Ditanya sama para sahabat, lima tabki ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, kenapa panjenengan menangis? Bukankah itu orang kafir? Bukankah itu orang non muslim? Kenapa kok sampean tangisi? Jelas gak? Dijawab sama Umar bin Khattab, aku sedih lihat orang itu. Kasihan lihat orang. Amilatun nasibah tasla naron khamiyah. Kasihan saya lihat orang itu. Di dunia dia capek, lesu, ibadah sungguh-sungguh, serius. Tasla naron khamiyah. Tapi di akhirat dia dilemparkan ke neraka. Saya mau tanya, tolong dijawab. Itu orang tadi ibadah enggak? Sungguh-sungguh enggak? Serius enggak? Tapi enggak diterima sama Allah. Karena apa?
Karena nggak berdasarkan ilmu. Ibadah tapi salah dalan. Paham nggih? Ibadah tapi kesasar. Makanya kita ini sebelum ibadah kudu gelem ngaji. Semangat ibadah kudu dibarengi semangat ngaji. Setan itu seneng nek nyawang ahli ibadah tapi gak gelem nuntut ilmu. Gampang dibelokkan setan. Wong nek senengane ibadah tapi gak gelem ngaji, gak gelem ngangsu kawero, gak gelem duduk di majelis taklim, gampang diselewengkan setan. Salat malam akhirnya mimpi didatangi setan. Pakai jubah, ambune wangi. Terus dikongkon jupuk barang tertentu, dipeni. Dikon jupuk gaman misalnya. Ngerti gaman tak? Tutup belati, gaman isuno kula. Akhirnya melalui mimpi lama-lama iku ditakoni wong barang ilang, nambani penyakit. Karena nggak punya ilmu dia merasa, loh ini karena ibadahku. Iki modele salat wengi ku diterima karo Gusti Allah. Paham nggih? Padahal caranya setan menyelewengkan. Saat setan lewat mimpi, ya dikongkon jupuk barang tertentu, akhirnya ditakoni barang ilang, nambani penyakit. Itu makane wong nek golek ilmu, kualik. Wong nek ibadah kudu dibarengi napa? Ilmu. Sik gak salah. Ngoten lho nggih. Kayak wong niku mau, ibadah serius tapi salah. Lah, supaya tidak tersesat panjenengan kudu al ilmu qoblal qauli wal amal. Kudu nuntut ilmu sadurunge berucap dan berkata. Kudu nuntut ilmu sadurunge ngamalno ibadah. Supados ibadah kula lan panjenengan sedaya saged leres di mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya dawuh Kanjeng Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Sapa wong sing nglakoni ibadah gak sesuai tuntunanku tertolak. Jadi gak kabeh wong ibadah itu diterima mboten. Rasulullah sak mantune salat subuh niki perhatosaken, ditulis niki. Sing bawa tulisan ditulis. Wong ngaji yo gak nggo tulisan kok sampean. Iki jenenge jiping, ngaji kuping. Ya, besok-besok kalau ngaji bawa catatan. Sing tua-tua ya wajar lah, sing nom-nom iku lho. Nggih, saya kula bangsuli malih nggih. Rasulullah niku sak mantune salat subuh. Rasulullah sak mantune salat subuh mesti berdoa nyuwun 3 perkawis. Pokoke nek mari salat subuh mesti Rasulullah njaluk dumateng Allah 3 perkawis. Siapa yang bisa? Saya kasih hadiah. Iya itu, adik yang ada di jendela itu, Dek. Silakan, Dek. Berdiri, Dek, berdiri, Dek. Oh, ternyata bukan adik, Mbak. Enggak usah berdiri, langsung aja. Alhamdulillah bener ya. Tolong dioper, Pak. Mas, dioper nanti akan sampai ke tempatnya insyaallah. Itu ya, tolong ada yang bisa ngulangi? Mas. Tadi sudah dapat hadiah kan ya? Enggak dapat enggak apa-apa ya? Ya. Siapa lagi yang bisa ngulangi? Ya, silakan. Nggih, nah dapat lagi. Tolong. Nah, saya ulangi nggih. Ini doanya Nabi yang terus dibaca Nabi. Sak mantune salat subuh. Mesti Nabi nyuwun dumateng Allah 3 perkawis. Sampai napalaken iki. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ya Allah kula nyuwun dumateng panjenengan ilmu ingkang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban, rezeki ingkang barokah. Wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang diterima. 3 ini. Selalu setelah sholat subuh Nabi minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat, harta yang barokah, harta yang baik, dan amal yang diterima. Saya mau tanya, tolong dijawab.
Itu tadi Nabi minta apa dulu yang pertama? Ilmu. Coba sama. Rasul itu minta ilmu dulu. Ilmu, harta barokah, amal diterima. Gitu. Kenapa Rasulullah minta ilmu dulu? Nek gak dua ilmu, hartamu gak akan barokah, amalmu gak akan diterima. Makanya Rasulullah njaluk ilmu dile. Makanya wong nek kok pengen apik kudu ngaji. Nomor setunggal niku. Kudu ngaji supaya nek golek harta diodono karo Allah Subhanahu wa taala iki jalan yang halal, jalan haram. Akhirnya hartai api. Soale duwe ilmu. Ibadah yo ngono yo api. Soale apa? Soale duwe ilmu. Makanya nomor setunggal selalu nuntut ilmu niku penting kula wasiataken dumateng panjenengan sedanten. Lah, Nabi niku wau dawuh, ya Allah kula nyuwun sing paling terakhir nomor niku wau amal ingkang diterima. Saya mau tanya, Nabi berdoa, ya Allah aku minta amal yang diterima. Ini dalil bahwa tidak semua amal diterima. Seandainya semua amal diterima, ngapain Nabi doa kayak gitu? Karena Nabi ingin mengajarkan ke umatnya, gak kabeh wong ibadah itu diterima. Ngoten lho nggih. Makanya supaya diterima satu berdoa. Nabi niku nggih, Nabi niku amalane paling ikhlas, gitu. Paling bener. Itu saja Nabi masih takut amalnya nggak diterima dan Nabi selalu mengulanginya, ya Allah terimalah amalku. Apalagi kita sing mboten Nabi, mboten anake Nabi, mboten mantune Nabi, manusia biasa, maka lebih harus perhatian terhadap diterimanya amal. Amal itu nggak akan diterima kalau syaratnya nggak terpenuhi. Syarat amal diterima dua. Pertama harus ikhlas. Wis nek gak ikhlas percuma. Ikhlas nomor 1. Setelah ikhlas, nggak cukup ikhlas, harus ibadahnya sesuai tuntunan Nabi. Sampai ikhlas, lillahi ta'ala, ikhlas ya Allah. Salat subuh 3 rakaat. Diterima Allah? Tidak diterima. Kenapa? Nggak sesuai contohnya Nabi. Jadi uang iku amalin nek diterima 1 ikhlas karena Allah, 2 sesuai tuntunan Rasulullah. Nek gak ngono tersesat, salah jalan. Surat Al-Fatihah tadi nggih, waladhdallin. Niku tipe manusia pertama, akeh ibadahe tapi gak duwe ilmu, kesasar. Ibadah tok tapi gak gelem ngaji, kesasar, salah dalan. Ini yang pertama. Yang kedua al-maghdubi alaihim. Orang yang dimurkai. Sapa wong sing dimurkai itu? Kebalikane. Akeh ilmune gak gelem ngamalno. Kebalikane sing niku wae lho. Kebalikan dari yang pertama. Yang nomor 2 ini dimurkai. Kenapa kok dimurkai? Ilmunya banyak tapi gak gelem diamalkan. Ini bahaya juga. Ini juga bahaya. Makanya yang bener nopo? Yang bener yang nomor 3. An'amta alaihim. Orang yang diberi nikmat. Sapa wong sing duweni nikmat iku? Yo ngaji, yo ngamal. Yo ibadah, yo ngaji. Jadi seimbang. Ngoten lho nggih? Tapi meskipun demikian lawangi surga durung buka. Soale lawangi surga kudu ana kunci. Nah niki sakniki nomor 3 niki. Nomor 3. Lah sakniki kuncine surga niku napa? Kula bangsuli malih nggih. Jalan ke surga inggih menika ilmu. Pintunya surga inggih menika amal soleh. Tapi dereng mlebet wong golek ilmu akeh, ngamalno akeh durung iso mlebu surga. Sik lawang, durung kunci. Lah kuncinya surga niku napa? Angkat tangan. La ilaha illallah. Yang niku wau, Pak. Sing sampean sebut niku lho. Niku mboten lawang, tapi apa? Kunci. Tolong di. Jadi kuncinya surga sampean amal, sampean ngerti jalannya, ngerti pintunya, tapi nek gak dikunci gak iso mlebu. Lah kuncinya surga itu la ilaha illallah. Tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Wa Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad utusan Allah. Apa maksudnya Ustaz? Begini maksudnya. La ilaha illallah artinya ojo nglakoni kesyirikan. Ibadahmu kudu ajeg-jejeg kanggo Allah Subhanahu wa taala. Awakmu nek njaluk pertolongan kudu nang Allah. Awakmu nek kepengin njaluk sukses nang Allah, ojo nang dukun. Ngono lho maksude niku.
Ilmune akeh, amale akeh, tapi seserengane yang dukun ya percuma. Gak oleh lawangi surga. Kok gak apa? Kuncine surga. Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Sapa wonge sing mati dalam keadaan meyakini tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dakhalal jannah, mlebu surga. Jadi tauhid panjenengan kudu bersih. Ilmune akeh, amale akeh, tapi tauhide sik kotor. Gumantungi urip sik nang saliyane Allah, dereng saged mlebu surga. Iku paling inti, kudu nyembah Allah tok, gak boleh saliyane Allah. La ilaha illallah niku ikhlas ibadahnya untuk Allah. La ilaha illallah niki nggadahi penyakit. La ilaha illallah niki wonten penyakite. Lah penyakite la ilaha illallah niku napa? Syirik. Kudu bener. Ada orang haji, umroh, zakat, sedekah bolak-balik, tapi sik percaya klene. Sik percaya akik. Sik percaya primbon-primbon Jawa. Sik meyakini hal-hal yang berbau mistik. Eman. Dalile pundi Ustaz? Surat Az-Zumar ayat 65. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu melakukan kesyirikan, hancur amalanmu. Mari haji, mari umroh, zakat, terus rengane nang gunung. Gunung apa begini? Gunung Kawi. Wonten iki. Terus njaluk sugih. Haji, umroh, zakat wis amal kabeh dilakoni. Tapi nukune sik pakai ngono-ngono iku. Ngerti maksud kula? Pakai pelarisan, njaluk teko dukun. Bahaya, rontok amalan sampean. Hati-hati itu. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu melakukan kesyirikan, hancur semua amalanmu. Makanya tauhidnya harus benar. Termasuk yang merusak tauhid inggih menika tatoyur. Tatoyur itu kuatir sial, kuatir ketiban apes. Ini mboten angsal ngoten niku. Ten nggen kula, Pak, ten Lamongan niku mboten wonten tiyang jejodohan ulan selo niku mboten wonten. Ten mriki wonten. Lho sami ta? Lho. Ten nggen kula Lamongan niku mboten wonten tiyang jejodohan. Mbah Mudin niku nganggur. KUA nganggur. Ya, perias pengantin nganggur itu. Kalau ulan apa? Selo. Karena mereka menganggap selo iku seselani barang Allah. Dalem? Nggih. Lah niki mboten angsal ngoten niku. Kabeh dina iku dinae Gusti Allah. Kabeh dina iku dina apik, gak ana dina elek. Ana wong wis padha cocoke jejodohan, wis terus niku wong tuane sik ayo digono wong pinter sik. Wetone pira didelok, oh gak cocok, aja terusno. Diterusno blai. Wah ini bahaya ndak boleh. Kata Rasulullah, man radathu tiyaratu an hajati faqad asyrak. Sapa wong sing batalno urusane soale wedi sial, faqad asyrak, dia melakukan kesyirikan. Tawakal nang Allah sing temenan tawakali. Gak boleh percaya klenik-klenik. Lah iku niku kuncine napa? Surga la ilaha illallah. Mboten cukup. Tasik wonten nomor kali Muhammadur Rasulullah. Napa maksudnya Muhammadur Rasulullah? Ibadahmu kudu cocok karo ibadah Nabi. Nabi ngongkon zuhur petang rakaat sampai hari kiamat zuhur aja diubah-ubah wis petang rakaat. Ngoten nggih? Lah, supaya ibadah kita seperti ibadahnya Nabi, perhatikan 7 hal penting. Saya terangkan 7 hal penting ini ya, singkat-singkat, setelah itu selesai silakan ada tanya jawab monggo. Jadi kalau ibadah kita ini wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah, konsekuensinya adalah ibadah kita kudu nyuntu ibadahe Rasulullah. Lah itu dengan 7 hal. 7 hal. Yang pertama, kalau Rasul yang pertama itu waktu. Rasulullah kalau sudah menentukan waktunya ibadah, ya manut mawon, ojo diganti-ganti. Contoh, saya kasih contoh. Rasulullah ngajari kita
kalau wukuf di Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah. Leres nggih? Iku sudah paten saking Nabi. 9 Dzulhijjah waktunya wukuf. Kemudian ada wong minter terus ngomong ngeten. Aku tanggal 9 wukuf iku gak konsentrasi kakean wong. Aku pengen tanggal 8 wae wukuf. Akhirnya tanggal 8 sendirian di padang Arafah. Dikiri lebih khusyuk. Pertanyaannya diterima Allah mboten? Mboten. Keranten apa kok mboten diterami? Soale wekdalipun menyelisihi wekdal ingkang sampun dicontohaken kalih Kanjeng Nabi Muhammad. Contoh malih. Dawuh Kanjeng Nabi, zakat fitrah itu maksimal sebelum sholat Id. Nggih leres mboten? Terus ana wong mari sholat Id bagi-bagi zakat fitrah. Diterima Allah? Mboten. Keranten apa kok mboten diterima? Soale wekdale menyelisih wekdal ingkang sampun digarisaken kalian Rasulullah. Jadi wektune kali Nabi kudu sholat. Padha. Aku enggak mau sholat Id tanggal 1 Syawal. Aku mau sholat Id tanggal 3 saja. Diterima? Enggak diterima. Kenapa enggak diterima? Karena wekdalipun menyelisih wekdalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saged dimangertosi nggih? Iki nomor setunggal. Nomor kali al-makan, tempat. Rasulullah kalau sudah menentukan tempat ibadah, nggih manut mawon. Pun ngantos damel-damel tempat yang lain. Contoh. Yang namanya haji ini seluruh dunia di satu tempat. Ten pundi? Ten Mekah. Tapi wonten golongan namine Syiah niku enggak di tempat ibadah lain. Di pundi? Di ten pundi? Karbala. Jadi punya tempat suci di Karbala. Kalau ada orang Syiah haji ke sana, diterima Allah? Enggak diterima. Kenapa enggak diterima? Karena kesasar kamu ini. Ini tempat enggak pernah diajarkan Nabi. Ngoten lho nggih. Indonesia kan ada nabi-nabi palsu itu kan. Yang ditangkapi polisi. Alhamdulillah pinter polisi Indonesia nangkapi nabi-nabi palsu. Ada yang ngaku Jibril ditangkap sama polisi. Baru di Indonesia ada malaikat ditangkap itu. Yang dulu kan ada siapa namanya itu? Eden sama yang malaikat Jibrilnya itu kan. Ditangkap sama polisi alhamdulillah. Jadi di penjara Indonesia itu ada malaikat, ada nabi. Enggak boleh, harus sama dengan nabi, ya. Terus nomor pinten niki? Nomor 3 jenis. Rasulullah kalau sudah menentukan jenis ibadah ya sudah kita ikuti, jangan buat jenis-jenis yang lain. Contoh Rasulullah ngajari kurban itu 3 jenis. Unta, sapi sama kambing. Kambing ada 2. Kambing domba sama kambing. Ya kambing itulah ya. Wis iku pakem ojo diganti. Ustaz aku pengen yang lain Ustaz. Ada orang kurban pakai 1000 ayam jago misalnya. Diterima Allah? Mboten. Kenapa enggak diterima? Karena jenisnya menyelisih jenis yang sudah ditentukan oleh Nabi. Yang nomor 4 al-miqdar, ukuran. Rasulullah kalau sudah menentukan ukuran ibadah pakai, jangan diganti. Contoh masalah zakat, nisabnya sekian, yang dikeluarkan 2,5%. Itu sudah aturan Nabi, gak boleh digonta-ganti. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Nek ana wong mati duwe anak lanang wedok, wong lanang oleh 2 bagiane wong wedok. 2:1. Iku ukurane Nabi, ojo diganti. Nek diganti salah. Iki ukuran pakem. Nomor pinten? 5. Nomor terserah sampean ya nomornya ya. Nomor pinten gangsal ya. Nomor 5 kaifiyah, tata cara. Rasulullah kalau sudah menentukan tata cara ibadah, nggih nomor 5 ya ini ya. Rasulullah kalau sudah menentukan tata cara ibadah, jangan pakai tata cara yang lain. Contoh zikir. Bagaimana cara zikir yang baik? Biarkan Allah saja yang menjelaskan. Surat Al-A'raf ayat 205. Wadzkur, berzikirlah. Wadzkur dzikira sapa sira. Rabbaka ing pangerane sira. Paham maksudnya?
Wadkur, berzikirlah. Rabbaka, kepada Tuhanmu. Zikir itu kan umum. Subhanallah ya zikir. Alhamdulillah ya zikir. Takbir ya zikir. La ilaha illallah ya zikir. Umum. Yang penting zikir. Wadkur, berzikirlah. Rabbaka, kepada Tuhanmu. Bagaimana caranya? Fi nafsika, ing dalam jiwane sira. Di dalam dirimu sendiri. Ojo rame-rame. Oh zikir ya zikir, ojo rame-rame. Lho sing ngomong mboten kula niki, kula niki mek nerjemahno tok. Wadkur dzikira sapa sira. Zikirlah kamu, Rabbaka, kepada Tuhanmu. Bagaimana caranya? Fi nafsika, di dalam dirimu. Tadarruan, dengan merendahkan diri, khusyuk, wa khifatan, cemas, wa dunal jahri minal qauli, dan tidak mengeraskan suara. Ngapunten, mugi-mugi mboten-mboten sing tersinggung. Wong kula ten mriki niki tugasé kan bagi ilmu. Cuma nuduhaken mawon. Diterami alhamdulillah, dereng diterami mboten napa-napa. Sing penting bagi ilmu. Ngoten lho nggih. Surat napa niku wau? Al-A'raf 205. Lah niki sepakem, Al-Qur'an yang nguni ngoten kudu diikuti. Rasulullah ngajari kita tata cara salat subuh 2 rakaat. Ya sampai hari kiamat gak akan berubah. Wis kudu ditiru. Ngoten lho nggih. Sakniki nomor pinten? Nomor 6 al-adad, bilangan. Rasulullah kalau sudah menentukan bilangan jangan diganti kalau diganti salah. Contoh, Rasulullah ngajari kita sak mantune salam dikengken dzikir. Ngoten nggih. Salah satu dzikir inggih menika subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, ditutup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Genap berapa? 100. Ini saking pundi niki ajaran ngeten niki? Saking Nabi, kan ngoten nggih? Lho saumpami wonten tiyang, wis aku kok ketidiken sakmono iku. Dadi mari salat dhek dzikire subhanallah 1000 kali, alhamdulillah 1000 kali, Allahu akbar 1000 kali, kemudian la ilaha illallah 1000 kali, totali 4000. Pertanyaan saya, tolong dijawab. Leres pundi, luwe sae pundi? 33 dengan 1000. Kula bangsuli malih, akeh endi? Akeh 1000. Tapi leres pundi? 33. Kenapa? Sesuai tuntunan Nabi. Allah gak njaluk akeh. Allah nuntut bener. Allah menginginkan yang bener. Allah gak njaluk akeh. Surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan mati dan hidup untuk menguji manusia. Siapa yang paling bagus amalannya? Allah tidak mengatakan yang sopo sing paling akeh amalin, ndak. Allah gak njaluk akeh. Yang diminta Allah itu bener. Bagus. Bagus itu setunggal ikhlas kali sesuai tuntunan Nabi. Terakhir nomor pinten nih? 7. Nomor 7 ini sebab. Sabab. Rasulullah kalau sudah menentukan sebab, ya wis ojo gawe sebab-sebab dhewe. Contoh, Rasulullah ngajari kita, idza dakhala ahadukum al-masjidah fala yajlis hatta yusalli rakaatain. Sapa wong sing mlebu nang masjid, dawuhe Kanjeng Nabi, ojo lungguh sampai salat 2 rakaat. Iku sebab. Wong nek mlebu masjid dadi sebab kudu salat 2 rakaat. Ini diajarkan Nabi. Sampeyan gak oleh gawe sebab-sebab dhewe. Contoh. Sampeyan duwe toko nduk pasar. Setiap kali masuk toko salat 2 rakaat, salat 2 rakaat. Mlebu pasar salat 2 rakaat. Tanggane sampeyan heran, sampeyan salat apa? Mlebu pasar kok mesti salat 2 rakaat. Ngomong dhek. Ya, pengine rezekine lancar, tokone laris, kula salat tahiyat pasar. Diterami napa mboten? Nek salat duha gak apa-apa. Iya ngoten ya. Tahiyatul pasar nggih mboten wonten tuntunane ngoten lho. Jadi sebab iku nek wis diatur Nabi ojo nggae sebab dhewe. Nah, termasuk sebab kesembuhan. Wong nek lara kan cari sebab kesembuhan, gitu. Lha mboten sebab kesembuhan iku wonten kalih. Ojo ditambahi 3. Sebab kesembuhan itu 2. Satu sebab itu ada dalilnya. Contoh, ada orang sakit kayak badannya nggak enak semua, lehernya
terus dibekam. Ngerti dibekam nggih? Apa cara Jawa nih bekam itu? Tanduk ya? Zaman rumiyin yang di pokok iku lah Pak. Ya. Bekam. Sebab kesembuhan bekam ini boleh apa tidak boleh? Boleh. Kenapa kok boleh? Ada dalil. Rasulullah suka melakukan bekam. Sing di tokno darah kotor ini lho Pak. Ini tuntunan Nabi. Monggo sampean praktekkan. Ada orang sakit berobat dengan memakai air Zam-Zam. Boleh apa enggak? Boleh. Kenapa kok boleh? Ada dalil. Ma'u Zam-Zam lima syuribalahu. Air Zam-Zam itu sesuai dengan niat peminumnya. Nek njaluk kesembuhan nang Allah insyaallah disembuhno. Njaluk pinter insyaallah dipinterno. Ana wong lara sakit terus berobat pakai madu. Pakai minyak zaitun. Pakai habatus sauda. Boleh apa enggak? Boleh. Kenapa? Ada dalil. Boleh. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, enggak ada dalil. Tapi terbukti secara ilmiah. Itu juga boleh yang nomor 2. Misalnya wong Jawa nek ana wong Jawa mencret diare, wetenge murus. Wong Jawa jare wong Jawa dikongkon apa? Mangan godhong jambu. Leres? Ngoten to nggih? Boleh napa mboten ngaten iki Ustaz? Ya harus dibuktikan dulu. Kalau ternyata godhong jambu ini pertama ada dalilnya enggak? Jelas tidak ada toh, inna godong jambu yasfi, tidak ada. Oh, zaman Nabi gak ada jambu. Gitu? Nah, jadi gak apa-apa. Yang kedua, terbukti enggak? Ternyata menurut dokter, ini daun jambu ini diteliti ternyata mengandung zat-zat yang bisa mengurangi atau bisa membantu kesembuhan penyakit diare. Akhirnya menurut dokter secara ilmiah ini dibolehkan. Boleh apa enggak? Boleh. Satu syaratnya ada dalil. Syarat yang kedua nggak ada dalil nggak apa-apa. Tapi harus terbukti secara ilmiah. Kalau dalil tidak ada, ilmiah tidak mendukung, pasti jin atau penipuan. Apalkan 2 hal ini, sampean bisa jawab semua model-model pengobatan. Ustadz, saya mau tanya Ustadz, ini saya dikasih gelang. Gelang saya ini katanya ini bisa menyembuhkan penyakit. Ustadz ada lagi macam-macam pertanyaannya. Ustadz, ini saya berobat ke alternatif disuruh bawa telur. Ada nggak kayak gitu? Nanti telurnya ini dibacakan mantra, penyakitnya yang dari orang ini akan pindah ke telur. Ada nggak kayak gitu? Ada yang membawa pitik warna ireng, pitik apa jenenge? Ono nggak kayak gitu? Boleh nggak seperti itu? Pertanyaannya boleh 1000. Jawabannya cukup tadi itu. Ada lagi zaman dulu sekitar 10 tahun yang lalu di Jombang ada dukun cilik jenenge siapa? Kok apal sampean? Nggih ya, kalau nggak salah 10 tahun yang lalu ya? Atau lebih mungkin ya? Mungkin arek saya ikut gede kan ngono. Itu katanya ponari itu bisa kalau ada air terus dicelupkan batunya itu bisa menyembuhkan. Bahkan ada orang antri, saking antrinya nggak dapat celupan batunya but ponari, akhirnya ngambil air bekas comberannya ponari. Dengan asumsi bisa menyembuhkan. Boleh nggak Ustadz? Pertanyaannya boleh 1000 macam, jawabannya cukup tadi itu. 1, ada dalilnya enggak? Ya nggak ada ponari lahir kapan, Rasulullah lahir kapan? Nggak mungkin ada dalil. Mengobati pakai kambing dioper kan gitu, sekarang kan ada gitu. Gelang bisa menyembuhkan. Saya nggak mengatakan boleh apa nggak boleh, tetapi aturannya 2. Ada dalil enggak? Enggak ada. Oh enggak apa-apa. Terbukti enggak? Kalau terbukti, alhamdulillah. Kalau nggak terbukti, jangan macam-macam. Paham nggih? Lah, seperti datang ke dukun minta sembuh dikongkon adus tengah wengi bulan purnama pakai kembang warna pitu, misalnya. Terus dilakoni. Pertama ada dalil, tidak ada. Terbukti secara ilmiah apa enggak? Bahwa batunya ponari bisa menyembuhkan. Terbukti secara ilmiah apa tidak? Kalau itu mah nggak perlu Ustadz jawab. Dokter pun akan mengatakan tidak boleh. Karena memang nggak bisa menyembuhkan. Dan yang kedua, ngurangi masukan di dokter. Makanya dokter gak seneng karo ngono-ngono iku.
Dokter sekolah entek duit ratusan juta, moro-moro dikalahno wong sing gak sapa-apa, Mbak. Makanya itu gak perlu ustaz. Dokter pun mengatakan gak boleh. Soalnya selain gak boleh, ya juga memang merusak pasarannya dokter juga gitu. Paham nggih? Jadi ngoten, Pak. Ya tauhid kudu bener. Nek sampeyan nuntut ilmu, temenan nuntut ilmu, diamalno bakti nang wong tuwa, salat wengi, sedekah diamalno. Banjur tauhidnya bener karena Allah, gak ngelakoni kesyirikan, ibadah sesuai tuntunan Nabi, insya Allah kita akan bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih, kesimpulanipun jalan ke surga ilmu, pintunya surga adalah amal, kuncinya surga tauhid yang bener. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampun, monggo bilih wonten pertanyaan.